Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan serta keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan membawa kita berataan pada kebaikan dunia dan akhirat. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain, Faidatun Jalilatun. Satu faedah ilmu yang sangat teramat agung. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bercerita, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ala ibnatihi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Suatu hari Nabi mengelangi putri Sidin, anak Sidin, Siti Fatimah. Fawajadaha tadhanu sya'iran 'ala ar-raha wa hiya tabki. Kemudian Rasulullah mendapati ternyata Siti Fatimah lagi menumbuk-numbuk gandum di atas alat tumbukan gandum. Wahia tabki, dan dalam keadaan menangis. Jadi mahalusi gandum hendak mengolah adunan roti di atas tahin, sesuatu wadah pirikan lah kalau kita tuh, wadah karas pirikan, gandum tunggal butingan diandak di atas diperhalus. Karena orang Arab itu makanan pokoknya gandum, kadada baras di zaman Nabi. Kadada riwayat menyebutkan sahabat dan Nabi itu makanan pokoknya baras kayak kita kada. Jadi gandum itu dipirik sampai halus, hanya dijadikan adonan roti, dimasak jadi roti, makanan pokok. Siti Fatimah lagi mahalusi gandum-gandum tadi, memirik lah bahasa kita, tapi dalam keadaan sambil menangis. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata kepada Siti Fatimah, wa ma yubkiki ya Fatimah, apa yang mengalah pian menangis? Kenapa pian menangis? La abkallahu laki ainan, semoga Allah tidak membuat matamu menangis lagi, ujar Nabi. Prihatin Nabi. Nabi prihatin kenapa sang putri ini menangis sambil memiliki gandum tadi. Faqalat ya abati abkani hajarur roha wa syughlul bait. Nah, ini pelajaran pentingnya. Wahai abah, jar Siti Fatimah, duhai ayahku, yang membuat saya menangis adalah batu pirikan ini, uyuh panat memirik. Wa syughlul bait, dan uyuhnya mengurusi rumah. Ini nama ulun menangis. Nah, kita jangan buruk sangka lawan Siti Fatimah membaca riwayat ini. Dialog ini terjadi sebenarnya tujuan aslinya memberi pelajaran kesan kita. Jangan biar oh berarti cerewet lah Siti Fatimah, talalu bian. Nah, kayak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kada ingat jumlah rakaat, terjadi itu. Aku suratis shalah, apakah salat ini kurang rakaatnya ya Rasulullah, ujar sahabat ketika Nabi cuma 3 rakaat sembahyang, padahal harusnya 4. Aku suratis shalah, apakah sembahyang ini berkurang rakaatnya wahini ya Rasulullah?
Lalu Nabi mendengar itu naik berdiri menambahi 1 rakaat. Pernah Nabi kada ingat jumlah rakaat. Apakah kemudian pian komentar? Nabi kada peingatan. Berarti Nabi kada khusyuk sembahyang. Haratnya muha. Lalu bagaimana memahami kejadian semacam ini? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan, ini salah satu bentuk tasyri'. Allah hendak memberikan satu pemahaman hukum yang mana Nabi disengajakan untuk dilupakan. Bukan Nabi kemudian kada ingat, kada khusyuk kesana kemari lalu kada ingat jumlah rakaat. Itu pian. Itu kita. Jujur aja rancak tegawi gitu kita. Sembahyang duhur rakaat berapa sudah nih? 4 kah sudah 3 lah. Nah, gara-gara nang dipikirkan macam-macam. Malam ini Real Madrid lah main. Bicarakan bola lah Taiwan versus Vietnam. Itu kita. Kalau Nabi tasyri' sebagai bentuk Allah mengatur hukum syariat sengaja dilupakan. Kalau kada kayak itu kita kada tahu solusi kalau seandainya kita kada ingat rakaat apa nang digawi. Dari dibalik Nabi dilupakan jumlah rakaat ketika sholat, dapat solusi. Kalau memang yakin cuma 3, naik tambahi 1 rakaat. Sehingga menjadi hukum baku di syariat dalam fikih. Kita kalau kada ingat sembahyang nih rakaat keberapa, ragu, ambil nang yakin. Yang yakin sudah 3, rakaat keempat nang ragu, sudah tegawi apa belum? Tambahi 1 rakaat berdiri. Jangan memadakan, wah Nabi ini kada khusyuk, kada peingatan. Itu ngarannya orang nang kada memahami, kada bujur berma'rifat hakikat siapa Nabi Muhammad SAW. Paham gak? Sama kisah Siti Fatimah ini. Riwayat ini menyebut Siti Fatimah lagi memirik gandum, mahalusi, menangis. Ditakuni Nabi, ma yubkiki ya Fatimah, apa nama ika menangis wahai putriku Fatimah? Ajar Siti Fatimah, hajarur raha wa syughlul bait. Ulun menangis wahai abah, panat maingkoti batu pirikan nih panat. Lawan ulun nih panat sudah baharaguan di rumah. Ketika itu Siti Fatimah menjadi istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, statusnya sebagai istri. Panat uyuh, menangis Siti Fatimah. Pelajaran gesan kita. Kalau Siti Fatimah hakikatnya kada kayak itu. Tapi kalau kada kayak ini, kada tahu gitu ilmu di balik hasil percakapan Nabi lawan Siti Fatimah setelahnya. Justru bebinian-bebinian dari umat Nabi yang banyak melakukan ini, mengeluh kesah, nguyak melayani laki. Laki mandi anduk kada ingat dibujuri takipai ke sana kamari, nang bini membujuri hari-hari nguyak ulun tangis-tangis binian. Guring mana mengorok nang laki kada khusyuk. Nang bini guring, itu kita nang kadang mengeluh kesahkan. Nah ini bagaimana sikapnya ketika kita sampai di titik itu, keuyuhan dalam mengurusi rumah tangga, binian sudah sampai titik jenuh. Ini pelajarannya, bukan Siti Fatimah kayak itu karakternya. Pahamlah sudah. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha faqalat ya abati min fadlika tas'alu aliyan an yashtariya li jariyatan litu'inani 'ala tahin wa 'ala syughlil bait. Nabi pun duduk di sebelah Siti Fatimah. Duduk sebelah Siti Fatimah yang lagi memiliki gandum tadi. Lalu Siti Fatimah berucap lagi, wahai ayah, tolong pian suruhakan suami ulun Ali agar menungkar budak perempuan pembantu litu'inani 'ala tahin wa 'ala syughlil bait, supaya pembantu perempuan tadi membantui ulun untuk mengurusi gandum-gandum nih gesan memasak roti dan syughlul bait, supaya ulun tabantu juga mengurusi urusan perkakas rumah, basa sapu ini dan itu. Jadi minta tolong kepada sang ayah, suruhakan Sayyidina Ali suami ulun menukar budak perempuan atau mendatangkan pembantu gitu nah. Supaya ulun kada uyuh lagi. Falamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha. Ketika Nabi mendengar ucapan ini dari Siti Fatimah, qama
wa jaa ila raha wa akhadha sya'ir bi yadihi al-mubarakah asy-syarifah wa wada'ahu fi raha wa qala bismillahirrahmanirrahim. Mendengar permintaan itu dari sang putri, Nabi berdiri. Nabi berdiri lalu memaraki gilingan gandum tadi, papirikan gandum tadi, papiringannya tuh alasnya diparaki Nabi. Wa akhadha sya'ir, Nabi ambil biji-biji gandum dengan tangan sidin yang mulia, diandak di atas penggilingan tadi, di atas penggirikan. Bujur ya kalau girik. Langsung kah bukan biana, tapi lain bolang lawan langsung jam itu. Diandak Nabi gandum-gandum di situ dengan tangan sidin yang mulia. Kemudian Nabi berucap bismillahirrahmanirrahim. Fadarat wahdaha biidnillahi ta'ala. Setelah Nabi andak gandum, Nabi ucapi bismillah, tiba-tiba batu penggilingan tadi bergerak sorang, menggiling gandum. Kadang-kadang mengikuti tapi bergerak sorang batu tadi. Fasara yahuttu laha sya'ir biyadihi fasara yahuttu laha sya'ir biyadihi al-mubarakah wa yatadur wahdaha wa tusabbihu Allah ta'ala bilughatin mukhtalifah hatta faraga sya'ir. Kemudian tadi setelah Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, menggiling sorang, menggilingi. Nabi ambil gandum tinggal diandak wara. Jadi ini menggiling sorang, manikin sorang. Batu itu bergerak sorang. Nabi ambil gandum, andak, begiling sorang. Ada uyuh lagi, otomatis. Mukjizat Nabi SAW. Sambil menggiling, sambil mahalusi gandum, batu tadi itu terdengar suara darinya. Suara tasbih, subhanallah, 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 dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Berzikir sambil batu tadi terdengar suara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Raha, kemudian Nabi berkata pulang setelah bergerak seorang sekian menit, ujar Nabi, uskuni biidznillah taala. Diam, ampih sudah dengan izin Allah. Fasakanat, lalu diam, ampih menggiling. Wa nataqat biidznillah alladzi antaqa kulla syai'. Kemudian setelah ampih menggiling, berpandir batu penggilingan tadi. Faqalat bilisanin fasihin Arabi, berpandir dengan bahasa Arab yang fasih, ya Rasulullah, waladzi ba'atsaka bil haq nabiyyan wa rasula, law amartani an athana sya'ira masyriq wa maghrib la tahantuhu kullah. Ya Rasulullah, ujar batu tadi, demi Allah yang mengutus pian dengan kebenaran sebagai nabi dan rasul, seandainya pian ya Rasulullah suruh ulun ini menggiling sabarataan gandum di wilayah timur dan barat, ulun akan giling sabarataan. Kada peduli, ujar batu. Seandainya pian suruh aku menggiling barataan gandum di dunia, barat dan timurnya, aku giling sabarataan. Ujar batu tadi bapande. Wa ini sami'tu fi kitabillahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunullah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena ujar batu, ulun mendengar dalam Al-Qur'an yang mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana neraka tersebut bahan bakarnya adalah bebatuan, dan di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang tegas, tidak pernah membangkang perintah Allah apa yang diperintahkan pada mereka dan menggawi apa yang disuruhkan. Ujar batu tadi berkisah, ada dalam Al-Quran ulun mendengar bahwa api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Fakhiftu ya Rasulullah an akuna minal hijarah allati yadkhulun nar. Ulun pun, ujar batu, takutan kalau pina tak masuk batu-batu yang kelak jadi bahan api neraka. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berucap, absyiri fa innaki min hijarati qasri Fatimah Az-Zahra fil jannah. Wahai batu, ujar Nabi, bergembiralah, ikam sesungguhnya akan menjadi salah satu batu bahan bangunan istananya Fatimah di dalam surganya Allah. Fa inda dzalika farahatir raha wastabsyarat wa sakanat. Setelah mendengar ini, batu tadi pun merasa gembira dan ampih bapandir dan diam tenang, ada bergerak lagi.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatihi Fatimah. Setelah kejadian ini, tadi kan Siti Fatimah mengeluh kesahkan uyuh, menggilingi gandum uyuh mau urusi rumah. Nabi garakakan sorang tadi penggilingannya, batunya bergerak sorang, menggilingi sorang. Bahkan mahakuni seandainya beratan gandum timur dan barat akan aku giling ya Rasulullah. Lalu ajar Nabi pada Siti Fatimah, "Lau syaa Allah ya Fatimah tu la tahanat laka roha wahda." Seandainya Allah itu hendak wahai Fatimah, maka bisa aja penggilingan ini menggiling gandum dengan sendirinya. Walakin aradallahu ta'ala an yaktuba lakil hasanat wa yukaffira lakis sayyiat wa yarfa'u lakid darajat. Tapi Allah berkeinginan untuk mencatat kebaikan-kebaikan pian, ujar Nabi. Dan berniat pula Allah untuk menghapus dari kejahatan atau dosa-dosa pian dan mengangkat derajat pian. Artinya maksud Nabi, di balik uyuhnya seorang istri itu baharaguan. Dengarkan nih binian. Di balik uyuhnya para istri baharaguan, bata tapas, mengganti popok anak, menyiapkan makanan laki, mengurusi sampah-sampah, memasak dan yang lain. Di balik uyuhnya pian barataan bagawian di dapur baharaguan itu, di balik hal tersebut ada pemberian Allah Ta'ala. Allah tambah kebaikan-kebaikan pahala. Allah hapus dosa-dosa. Allah angkat derajat, ujar Nabi. Ya Fatimah tu ayyuma mar'atin tahanat li zawjiha wa auladiha illa kataballahu la bi kulli habatin min al-qamhi hasanatan wa maha anha sayiatan wa rafa'alaha darajatan. Lalu ujar Nabi, wahai Fatimah, wanita manapun yang menggiling gandum gesan suaminya dan gesan anak-anaknya, mengecualikan Allah akan catat di tiap satu biji gandum itu satu kebaikan baginya. Dan di tiap satu biji gandum itu Allah akan hapus dosanya. Dan di setiap satu biji gandum Allah angkat satu derajat baginya. Setiap bijinya dicatat kebaikan, dihapus dosa dan diangkat derajat. Kalau menggiling seorang, kada uyuh, kada dapat fadilat ini. Mendengar ini kayak apa respon buan pian? Juali mesin cuci. Kucak seorang aja. Wah, di tiap kucakan ada fadilat. Nah, tapi jangan juga kalau memang ada yang nyaman mesin cuci, pakai aja mesin cuci, tinggal giling andak sabun. Tapi gawian-gawian lain ketika mana pian merasa letih, jenuh memasak dan yang lain, karena kadang mesin memasak tuh kadang kecuali masak nasi. Adalah mesin yang andak iwak mantah langsung jadi lawan bumbunya, ada. Nah, hal-hal yang kayak itu ketika pian sampai di titik jenuh para wanita ingat fadilat ini yang ujar Nabi. Setiap perempuan yang menggiling gandum gesan anak dan suaminya, di tiap satu biji gandum itu dicatat kebaikan dan dihapus satu dosa dan diangkat satu derajat. Ya Fatimah tu dilanjut oleh Nabi, wahai Fatimah, ayyuma mar'atin ariqat inda tahiniha li zawjiha illa ja'alallahu bainaha wa bainan nar sab'a khanadiq. Wahai putriku Fatimah, istri manapun yang keluaran paluh berkeringat ketika mana ia memasak adonan rotinya untuk suaminya, mengecualikan di tiap keringat yang berkucur Allah akan jauhkan antar si istri dari neraka sebanyak 7 khandak, 7 parit. Semakin jauhnya dari neraka, semakin berkucuran keringat ketika memasak gesan suami. Kurang apa? Kalau kau memasak di dapur harusnya berkipas.
Jadi semakin banyak paluhnya. Jimus. Ya Fatimah tu ayyuma imra'atin dahanat ru'usa auladiha wa sarrahathum wa ghasalat thiyabahum illa kataballahu laha ajra man at'ama alfa ja'i wa kasa alfa uryan. Wahai Fatimah, pulang, ujar Nabi. Perempuan manapun yang meminyaki kepala anak-anaknya, wanita manapun atau istri manapun yang meminyaki rambut anak-anaknya, kemudian dirapiakan, disuruhi rambut anaknya tadi, kemudian membasuhi manapasi baju anak-anaknya, mengecualikan Allah akan catat baginya pahala laksana orang yang memberi makan 1000 orang lapar, dan pahala laksana orang yang memberi pakaian kepada 1000 orang yang kada bisi pakaian. Pernahlah mendengar gini biar manyurui, salah. Manyurui rambut anak seorang, habis dimandii, diminyaki, disurui. Jangan dikira sepele, ini gana pahalanya. Dijemboli sedikit belah tengah. Tapasan, betumpuk baju anak rigat, belicak, macam-macam kan ngarannya. Hanya tuntung mandi, bukahan lawan kawanannya, ricak pulang. Wah, mana gugur di lumpur, saltonya di lumpur, licak bulik, jangan dimamai. Sambut dengan senyuman, deharapan. Deharapan, bagus juga, pang dimamai, mendidik inya. Jangan kayak itu nakai. Artinya kalau sudah mandi jangan lagi berigat-igat. Tapi kalau seandainya terjadi dan terigat, tapasi bajunya. Apa pahalanya? Laksana orang yang sudah memberi makan 1000 orang lapar. Gana pahalanya. Dan laksana memberi baju kepada 1000 orang yang ada bisi baju. Nah, menggaduhi anak tuh gana pahalanya lah. Manyuruh ya tadi. Ayyumma imra'atin dahanat ru'usa auladiha. Istri manapun yang meminyaki kepala anaknya, diminyaki, dibersihi, wasarrahathum, kemudian dirapiakan rambut anak tadi, wa ghassalat thiyabahum, kemudian ditapasinya, dicucinya baju-baju anaknya yang kotor-kotor, illa kataballahu laha ajra man at'ama al-faja'i wa kasa al-fa'uryan, mengecualikan Allah akan catat bagi istri tersebut bagaikan pahala orang yang memberikan makan kepada 1000 orang lapar, dan bagaikan pahala orang yang memberi pakaian kepada 1000 orang yang telanjang tidak memiliki pakaian. Nah, ingat akan ini terus ketika baharaguan mengurusi anak, lapang. Kadang anak kita disuruh buka. Belum. Buka hanya permainan, tangkapi suruh pulang. Jangan mengeluh kayak itu nah. Di balik suruyan kita tuh ada pahala gana nanti. Baju rigatnya, merapiakan pakaiannya, menggaduhi, mengurusi anak tuh gana pahala. Pahala yang dahsyat itu. Ya Fatimah tuh, lalu jar Nabi selanjutnya. Wahai putriku Fatimah, ayyumma imra'atin mana'at hajata jiraniha illa mana'aha Allah Ta'ala 'ani syurbi min haudil kautsari yaumil qiyamah. Wahai Fatimah, wanita manapun yang menghalang-halangi hajat dari tetangganya, mengecualikan Allah akan menghalangi wanita tersebut dari meminum dari telaga Kautsar hari kiamat. Nah, ini ancaman pula. Wanita manapun yang inya kada kooperatif lawan tetangga, kada mau saling tolong menolong lawan tetangga sebelah menyebelah rumah, bahualan, berangutan, bekalahian, behirian lawan tetangga. Biasanya binian bangga itu. Saling beagak suami, lakiku gajinya segini, jasa ikong. Saya itu sedikit, aku dapat waris dari mintuhaku. Wah. Wanita manapun yang menghalang-halangi hajat tetangganya minta bantuan, kada hakon dibantui. Mengecualikan Allah akan halangi wanita tersebut hari kiamat dari meminum telaga Kautsar. Ampun Nabi SAW.
afdalu min dzalika kullihi ridha zawj an zaujatihi walau kana zawjuka ghairu radin anki ma kuntu ad'u laki. Dan yang lebih afdal dari fadilat-fadilat tadi itu semua adalah ketika mana suami itu ridha terhadapmu. Suamimu itu sayang, ridha, senang dengan keberadaanmu. Senang akan keberadaan si istri. Seandainya, ujar Nabi, seandainya suamimu kada ridha kepadamu wahai putriku Fatimah, aku kada mau mendoakan yang baik gesenikan. Wah, kayak itu Nabi mengucapi. Seandainya suamimu kada ridha, kada senang, kada merasa nyaman dengan ikam sebagai istrinya, aku pun jar Nabi kada hendak mendoakan yang baik gesenikan putriku. Nah, ini ingatkan pelajaran gesan kita. Pelajaran gesan binian dari umat Nabi itu sendiri. Ketika berkeluh kesah begawian, uyo betapas, uyo meolah makan anak, uyo menggaduhi laki, pemberang nang laki ni mandak baju, sempak kasana kemari sangkut ditimbai beberang, urusan makan, minta lakasi masak, urusan ini itu cepat ia menuntut dari si istri. Muyak lang bini uyuh lalu berkeluh kesah. Ingatakan hadis ini, ingatakan pelajaran ini. Buka YouTube majelis kali ini. Nah, nyamannya sudah ada rekamannya. Supaya apa? Meringankan beban kita. Karena di dunia ini ada salawasan, sabar terus. Sabar aja. Menghadapi suami nang pinamuring, sabar aja. Menghadapi suami nang guring, katanya guring, sabar aja. Cuma nang lakiannya juga jangan pina membuo. Jangan setelah mendengar ini dalam hati nih, dengarkan manyai. Dengarkan jar Habib. Hapuk bukan ikam. Nah, ini membuo lakian gini. Membuo, paham membuo lah. Sedangkan di Al-Qur'an perintahnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah menyuruh dalam Al-Quran gesan lakian, ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami, gauli istri kalian dengan baik. Kayak apa bentuk kita menggauli istri dengan baik? Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, perlakukan istrimu sebagaimana engkau kepengen inya memperlakukanmu bagaimana. Ikam hendak bini bersih terus, senyum baik lawan ikam, pemuntungannya kada kasar lawan ikam. Ikam sebagai laki harus kayak itu dulu. Ikam hendak sarabanya lengkap, ketika bangun pagi kopi sudah ada, nasi kuning lengkap dimasakkan. Ikamnya ada kan duitnya. Cari akan duitnya kesannya memasak. Jangan membuo tadi menuntut hak bisa, seorangnya kada bisa bersikap yang sama. Nah, itu kada pintar. Makanya lu lihat bonpian banyak kujing-kujing tadi. Wah. Ini kan tujuh lakian nang kayak ini nih. Dengarakan tuh pahala gana dingai. Manyai. Ikam sebagai lakian jangan membuo. Guring makan, ranjang bebuyang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik. Kayak apa menggauli dengan baik? Sebagaimana ikam berharap istri baik kepada ikam harus berbuat baik dengan istri dengan perilaku yang sama. Ikam berharap bini bersih, mandi, terus wangi, semerbak. Ikam bawa tiap. Mandi koler, gigi kada bersikat. Atau membuo. Ashiruhunna bil ma'ruf. Sebagaimana ikam hendak bini nyaman dilihat, bunga, cantik. Ikam sebagai lakian rapi-rapi juga. Sasingot, pina offset, sudah lebih pada bibir atas, cukur. Kada nyaman dilihat. Gigi pina menguning, sikat. Ikam tuh kada katuju ngeliat bini, kada baik muhanya, gigi kuning. Apalagi ada daging sangkut di giginya 2 hari kada dibuangi. Kada katuju ikam lihat bini gitu. Ikam pun harus kayak itu, bersih juga gigi. Nah, itu ngarannya muasyarah bil ma'ruf. Pian hendak bini hakun bekerja keras di
rumah pian betetapas memasak. Pian sebagai suami harus kayak itu juga, mencari rezeki, gancangi sedikit. Jangan kamu menuntutnya menggaduhi anak, menyuruhi anak. Tuh ujar Habib pahalanya gana. Batunya babu bocap itu guring. Muasyarah bil ma'ruf, seimbang dari suami dan istri. Kira-kira paham lah? Jadi nang buhan nang takujing tadi imbang sudah. Harus adil dalam penyampaian ilmu tuh. Amma ta'lamina ya Fatimatu anna ridha zawj min ridallahi ta'ala wa sukhtahu min sukhtillahi ta'ala. Ketahuilah, ujar Nabi, apakah engkau tidak tahu ya Fatimah, sesungguhnya ridhonya suami adalah bagian dari ridhonya Allah, dan murka suami adalah murkanya Allah. Ingatakan tapi lakian jangan membuuk. Jangan gini jadi pakai menuntut hak lawan bini. Amun aku sarik Allah tuh sarik jualan ikan. Membuuk namanya. Ya Fatimah tu idza hamalatil mar'atu bil janin fi batniha istaghfarat laha malaikatu wa kataballahu laha kulla yawmin alfa hasanah wa maha anha alfa sayyi'ah. Wahai putriku Fatimah, apabila seorang istri itu hamil, apabila seorang istri berisi janinnya hamil di dalam perutnya, niscaya malaikat-malaikat akan memintakan ampun baginya, dan Allah akan mencatat bagi istri yang hamil tersebut 1000 kebaikan di tiap harinya. Fadilat istri hamil. Wa maha anha alfa sayyi'ah, dan niscaya di tiap harinya Allah akan ampuni 1000 dosa atau kesalahannya si istri tadi. Fa idza jaa'a talqu, dan apabila sudah masuk hari H untuk melahirkan, kataballahu laha thawaba mujahidin fi sabilillah ta'ala, niscaya Allah akan mencatat pahala orang berjihad di jalan Allah bagi istri tersebut. Fa idza wada'at hamlaha kharajat min dunubiha kayawma waladatha ummaha, dan apabila istri itu sudah melahirkan, anaknya keluar dari rahimnya, maka niscaya istri tersebut terlepas bersih dari dosa-dosanya sebagaimana hari ketika ia baru dilahirkan ibunya. Bersih pulang dosa-dosa binian ketika sudah melahirkan. Artinya fadilat hamil itu gana. Tambahi lagi anak. Ya Fatimah tu ayyuma imra'atin khadamat zawjaha biniyatin shadiqatin illa kharajat min dunubiha kayama waladatha ummuha. Wahai putriku Fatimah, istri manapun yang berkhidmat melayani suaminya dengan niat yang tulus, mengecualikan istri tersebut akan terlepas dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Istri yang tulus melayani suami, tulus melayani suaminya, ikhlas. Jangan awal bulan wara baik melayani. Paham lah pian? Awal bulan baik melayani karena gajian. Akhir bulan marangut mau lakukan teh. Beristilah dicampur laut uyah. Masin apa tehnya? Oh, lo nggak diingat, udah sengaja. Akhir bulan. Jangan tuh ada tulus berarti ada maunya melayani suami. Barang siapa ajar Nabi khidmat, melayani suami dengan tulus, maka istri tersebut terlepas dari dosa-dosa sebagaimana baru dilahirkan oleh sang ibu. Kemudian lagi ujar Nabi, wa ayyuma imra'atin khadamat zawjaha yawman wa lailatan bi tibi nafsin wa ikhlasin wa niyatin shadiqah. Oh, kada sampai tadi, belum. Walam takhruj minad dunya wa 'alaiha minadz dzunub syai'. Kelanjutan tadi yang melayani suami dengan tulus. Tidaklah ia meninggal dunia, keluar dari dunia sambil membawa dosa-dosa, habis dosanya.
Wa tajidu qabraha rawdatan min riyadil jannah. Dan ketika istri nang tulus melayani suami ketika hidup, engkau akan dapati kuburnya adalah taman dari taman-taman sorga. Harum jasad si istri itu kena kalau meninggal. Wa a'taha Allah Ta'ala thawaba alfi hajjatin wa alfi umrah. Dan niscaya Allah akan memberikan padanya pahala sebagaimana orang yang melakukan haji sebanyak 1000 kali dan melakukan umrah sebanyak 1000 kali. Ini istri yang tulus, baik niat dalam melayani suami. Wa yastaghfir laha alfu malakin ila yaumil qiyamah, dan malaikat yang berjumlah 1000 malaikat akan memintakan ampun baginya sampai hari kiamat. Kurang apa binian leh? Kadadalah fadilat yang sama bagi para suami. Suami manapun melayani istri sehingga dapat fadilat-fadilat yang dahsyat ini kadada. Yang ada hanya untuk babinian. Artinya jalan bagi babinian menuju surga itu gana. Yang mana jalan gananya? Bujur-bujurlah melayani suami. Tuluslah dalam berkhidmat melayani suami. Kawani suami dari nol sampai inya nyaman. Jangan berkeluh kesah. Dari inya naik sapida tinjak sampai berisi enmek. Wow. Kawani inya. Karena ganjaran pahala bagi istri yang tulus melayani suami itu dahsyat. La ilaha illallah. Wa ayyum imra'atin khadamat zawjaha yawman wa lailatan bi tibi nafsin wa ikhlasin wa niyatin shadiqah wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Dan ingat, jangan ketika jadi suami bujur hak istri itu banyak harus ditunaikannya kepada kita sebagai suami. Tapi kita jangan lupa ujar Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kalian dengan baik. Bagaimana menggauli dengan baik? Sebagaimana kita berharap inya bersikap baik pada kita harus bersikap baik juga kepada inya. Wallahu a'lam.